Bapak Presiden Jokowi terlihat masih menyapa tamu-tamu undangan sembari menuju pintu keluar Gedung Nusantara DPR RI. Dan juga disusul Ketua DPR RI, Ibu Dr. Honoris Causa Puan Maharani di belakangnya. Terlihat antusiasme dari para tamu undangan untuk dapat berjabat tangan atau mungkin melakukan foto bersama dengan Presiden Joko Widodo, mengingat ini adalah tahun terakhir dari masa jabatan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bersama Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin. Betul sekali Elisa, dan nampak Presiden Joko Widodo berjalan berdampingan dengan Ketua DPR RI. Tentu ini dapat menjadi simbol persatuan. Dan tadi nampak juga ya Elisa, di saat kamera menampilkan gambar secara lebar di sidang paripurna, itu nampak banyak anggota DPR RI yang juga mengenakan pakaian adat. Ini tentu mewujudkan rasa cintanya kepada adat dan juga kebudayaan yang ada di Indonesia. Betul sekali Alfat, bisa kita lihat juga Ketua DPR RI Ibu Honoris Causa Puan Maharani juga menggunakan kebaya, terlihat begitu anggun. Betul. Dan nampak juga di dalam ruang sidang masih ramai, meskipun Presiden Joko Widodo sudah meninggalkan ruangan nih. Mungkin sekedar mengambil kenang-kenangan ya untuk berfoto bersama antara tamu undangan dan tamu undangan lainnya. Karena yang berada di dalam ruang sidang bukan hanya anggota DPR dan juga DPD RI ataupun yang biasa menyaksikan langsung, namun juga Alfat ada juga para teladan dan tamu undangan lainnya yang mungkin baru pertama kali mengikuti jalannya sidang paripurna DPR RI. Baik, dan dapat kami informasikan juga pemirsa bahwa saat ini di panggung kami masih dengan bersama Wakil Direktur Indef Mas Eko Listianto, yang tentu akan mendalami dari penyampaian RAPBN tahun 2025 yang tadi sudah dipidatokan oleh Presiden Joko Widodo. Dan nampak pemirsa, Presiden Joko Widodo dan juga Ibu Ketua DPR RI, dan juga di belakangnya ada Presiden terpilih Prabowo Subianto, turut mengiringi Presiden bersama Jokowi dengan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin. Betul. Tampak berbincang tadi ya Alfat. Betul. Dengan sumringah. Tentunya ini juga menjadi momen yang membahagiakan ya Elisa. Betul. Ya. Di momen yang bersejarah ini, Presiden terpilih Prabowo Subianto yang sekaligus saat ini masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan dapat mendampingi Bapak Presiden Joko Widodo, dan terlihat Bapak Presiden Joko Widodo sudah mulai akan segera memasuki iring-iringan mobil untuk meninggalkan Komplek Parlemen Senayan Jakarta. Dan bisa kita dengarkan pemirsa, sudah ada gema dari marching band yang turut memeriahkan acara sidang paripurna dan juga pidato Presiden Republik Indonesia penyampaian RUU APBN 2025. Banyak sekali yang ikut mengantarkan Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memasuki mobil untuk meninggalkan Komplek Parlemen Senayan Jakarta. Dan juga sebagai tambahan informasi pemirsa, ini juga menjadi penyampaian RAPBN tahun 2025 yang menarik nih. Karena memang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, di mana Presiden Joko Widodo akan mengakhiri masa tugasnya sebagai Presiden RI. Benar. Dan yang dibacakan Presiden Joko Widodo ini nantinya akan dilaksanakan oleh Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto. Betul sekali Alfat, dan juga di mana tadi dalam pidato yang disampaikan oleh Presiden ini menggambarkan bagaimana kondisi ekonomi Indonesia untuk tahun 2025. Sudah ditetapkan tadi bagaimana pertumbuhan ekonomi Indonesia yang ditetapkan di angka 5,2%.
Laju inflasi diharapkan bisa mencapai 2,5% dan bagaimana alokasi APBN untuk sektor pendidikan, perlindungan sosial, infrastruktur, kesehatan maupun ketahanan pangan sudah disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Dan tentunya tiap tahunnya ya penyampaian RAPBN ini ada fluktuasi angka yang berbeda setiap tahunnya. Tentu ini juga sebagai wujud menyesuaikan dengan kondisi ekonomi yang ada di Indonesia. Tentu kondisi ekonomi ini juga disebabkan oleh banyak faktor. Ada faktor dari dalam negeri sendiri dan juga ada faktor dari kondisi geopolitik global nih Elisa. Benar sekali, dan tentu tema rencana kerja pemerintah untuk tahun 2025 adalah akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Tentu kita berharap bagaimana sisa masa jabatan dari Presiden Joko Widodo dan juga nanti bagaimana peralihan dilanjutkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto bisa melanjutkan dan mencapai target dan juga tema dari rencana kerja pemerintah di tahun 2025.